Oke, kembali lagi dengan saya ya Alex di channel kecil ini dengan konten analisis abal-abal episode yang ke-12. Dan akhirnya babak semifinal telah selesai dengan mempertemukan kedua tim kebanggaan saya di final, kedua tim kebanggaan Cules fans Barcelona, yaitu Spanyol dan Argentina. Ini bukan sekedar final, tapi ini merupakan ajang pembuktian kedua tim yang dimana pada saat yang lalu itu sempat dijadwalkan untuk bertanding finalisima juara Euro dan juara Copa America, tapi dibatalkan. Dan tidak disangka-sangka ternyata kedua tim ini bertemu, kedua negara ini bertemu di final Pesta Bola Dunia 2026. Dan sebelum itu kita review dulu kemenangan Argentina, lagi-lagi keajaiban mental juara Argentina muncul di babak melawan Inggris ini, di semifinal melawan Inggris ketika sudah ketinggalan 1, tapi sayangnya Thomas Tuchel pakai mode bertahan melawan Argentina. Tidak bertahan saja itu kebobolan, apalagi bertahan yang notabene disukai sama pemain-pemain Argentina. Karena otomatis ketika tim lawan bermain bertahan, Argentina dengan nyaman memegang bola, bisa syuting dari luar kotak penalti, bisa crossing, bisa variasi serangan dari mana saja. Karena semua pemain timnas Inggris itu sudah diganti menjadi pemain bertahan. Mesir saja yang ketinggalan 2 itu bisa kebalik, bisa comeback jadi 3, apalagi cuma 1. Saya kira akan terulang partai final Euro 2024 karena jujur pribadi saya sebenarnya suka Spanyol yang juara. Makanya lebih pengen Inggris, yang masuk final. Tapi apa boleh buat, my God, itu terlalu istimewa, terlalu spesial Lionel Messi, makanya dia yang lolos untuk ke babak final bersama Argentina. Dan ya, itulah yang terjadi. Argentina still Argentina dengan mental yang luar biasa. Selalu di menit 80-an ke atas itu bisa membalikan keadaan hanya lewat 1-2 momen saja. Dan itu emang udah direncanakan. Enzo berkali-kali melakukan syuting dari luar kotak penalti. Pertama gagal, kedua melebar, dan akhirnya yang ketiga masuk. Dan yang saya heran tidak ditutup pergerakannya, tidak ditutup ruang tembaknya sama pemain-pemain Inggris. Gila, tololnya minta ampun tuh back Inggris, tidak ditutup loh. Tapi setidaknya kita bisa melihat sang last dance Lionel Messi akan bertemu dengan first dance di Piala Dunia Lamine Yamal. Dan ini akan menjadi pertandingan yang alot menurut saya, karena ketika Spanyol menguasai pertandingan atau menguasai ritme permainan, ketika memegang bola, penguasaan bola, itu mau tidak mau Argentina tuh harus tabrak, harus ganggu pergerakan mereka, jangan kasih kenyamanan sehingga Spanyol bisa kehilangan ritme. Itu yang saya takutkan ketika melawan Argentina, karena tim-tim Amerika Latin termasuk Argentina yang udah gugur juga, Paraguay, Uruguay, itu selalu menjadi kesulitan bagi Spanyol karena bermain agak keras. Jadi Spanyol tidak bisa ditabrak dengan keras karena masih banyak pemain muda yang cepat sekali emosian dan juga bisa merusak ritme permainan. Makanya itu saya agak takut ini kalau ketemu Argentina. Tapi di luar itu, siapapun juaranya, mau Spanyol mau Argentina, tetap Messi menurut saya pemain terbaiknya. Tidak ada yang bisa mengalahkan sang God Lionel Andres Messi di Pesta Bola Dunia 2026 ini. Spanyol dengan pemain-pemain mudanya, Spanyol dengan permainan kolektifnya, Spanyol dengan penguasaan bolanya, sabar, ke kanan, ke kiri, mencoba membuka ruang pelan-pelan, nusuk pelan-pelan, menang tipis nggak apa-apa, yang penting bisa menguasai pertandingan. Dan setiap penguasaan bola, ketika lepas bola, itu
defense-nya masih rapi, defense-nya masih bagus, lini belakangnya masih fokus. Itu yang saya lihat di permainan Spanyol sekarang. Tapi lagi-lagi pemain kunci atau pembeda dari timnas Argentina yaitu ada sanggot Lionel Messi. Jadi serapi apapun dan sekokoh apapun, ketika emang magic dan sentuhan-sentuhannya itu bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Dan juga ada dua yang menurut saya agak mirip antara Spanyol dan Argentina. Itu ada game changer, super sub di pihak Spanyol, ada Mikel Merino yang dua match terakhir itu mampu mencetak gol kemenangan, dan di sisi Argentina itu ada Lautaro Martinez juga mencetak gol kemenangan waktu itu melawan Swiss dan terakhir kemarin melawan Inggris. Itu dia kedua game changer. Jadi saya sih sangat menanti-nantikan bagaimana persiapan dan taktikal yang akan diturunkan oleh kedua masing-masing pelatih, Lafuente dan Scaloni, karena menurut saya ini pelatih terbaik di pesta bola dunia kali ini, di mana kedua tim ini menurut saya secara pemain itu menurut saya hanya 1-2 orang saja pemain bintang. Jadi sisanya itu pemain biasa saja, tapi karena pelatihnya berkelas, pelatihnya banyak strategi, pelatihnya bukan miskin taktik, pelatihnya bagus, maka pemain-pemain yang biasa saja ketika dikasih sistem, dikasih taktik, dan punya pondasi itu, maka permainan kolektivitas menjadi tim yang sangat sangar walaupun pemain-pemainnya biasa saja. Karena sekali lagi ini sepak bola bukan permainan individu tapi permainan kolektif, permainan tim. Itu saja, kita nantikan final antara Spanyol lawan Argentina, dan kalau untuk perebutan 3-4 sudah pasti Prancis juara 3, Inggris juara harapan. Dan final saya tidak tahu, harapan saya Spanyol, tapi ya kita lihat karena kita melawan sang God Lionel Messi. Ya itu video kali ini, nanti kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.